Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di sekolah ini dalam rangka refleksi program pengembangan kompetensi guru. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini kita akan upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini. Jadi nanti kita akan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa-apa yang belum atau kendala-kendala apa yang ada di kelasnya masing-masing. Jadi mulai sekarang saya mau tanya kepada ibu guru kelas 1 untuk menyampaikan kendala-kendala dalam proses belajar mengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kendala-kendala yang ada dalam kelas 1. Ya, pertama kendalanya adalah masih ada murid kelas 1 yang belum bisa membaca dengan lancar. Kedua, masih ada murid yang belum bisa menulis dan belum bisa menulis. Nah, nanti dari semuanya itu nanti akan ada yang kita bicarakan bersama teman-teman yang lain. Dan sampai di situ saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kendala yang saya hadapi di kelas 2. Alhamdulillah dari jumlah 10 orang, alhamdulillah mereka sudah bisa membaca dan menulis. Yang kendalanya sedikit saja yaitu masalah mental. Apabila diberikan untuk sendiri di depan, istilahnya bisa, tapi mungkin kendala dari suara atau belum gimana ya, dalam hal untuk membaca nyaring ceritanya ini, membaca nyaringnya masih kurang sedikit ya. Tapi kalau secara pribadi, kalau saya panggil di depan meja berhadapan dengan siswa itu, alhamdulillah bisa. Tapi untuk menyampaikan suaranya ke teman-temannya itu masih kurang. Demikian kendala yang saya hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan secara bersama-sama yaitu kurangnya anak-anak dalam menyampaikan sesuatu kepada teman-temannya, berarti begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala yang saya hadapi di kelas 3 Bu, mungkin kurangnya ketertiban dalam kelas karena masih banyak, ada seorang siswa sementara belajar masih sering ganggu temannya. Itu. Dan yang kedua, dari 9 siswa kelas 3 itu masih ada 1 orang yang masih kurang lancar membacanya. Rata-rata sih kendala yang saya hadapi di kelas 3. Terima kasih Arim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, yaitu sebagai perwalian kelas 4. Adapun kendala yang saya hadapi di kelas 4 untuk sekarang ini Bu, yaitu kurangnya anak-anak memperhatikan sementara berlangsungnya proses belajar mengajar. Ada beberapa orang, tapi alhamdulillah yang jumlah 18 orang itu sudah pintar membaca semua. Adapun menulisnya begitu juga. Hanya itu saya punya kendala, adanya beberapa siswa yang sering keluar kalau sementara pelajaran berlangsung. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku wali kelas 5. Kendala yang saya hadapi dalam mengajar yakni kurangnya motivasi anak-anak kelas 5 dalam belajar.
Terus selanjutnya kurangnya adab anak-anak dalam menerima pelajaran. Dan terus terang Bu, kelas 5 itu tempatnya yang nakal-nakal. Jadi saya sebagai guru tidak tahu menegurnya bagaimana. Apa harus dengan cubitan, pukulan atau bagaimana? Serba salah sekarang ya. Ya karena di sekolah SD itu tidak ada guru BP-nya. Jadi Ya. nanti ini jalan keluarnya harus kita pecahkan secara Ya. bersama cara Bisa mengatasi. dihadirkan Tidak ada guru bimbing konseling ya. Iya. Nanti kita akan pecahkan secara bersama itu. Itu saja Bu. Dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku guru kelas 6 atau program guru kelas 6. Jadi ada pun kendala-kendala yang saya hadapi dalam mengajar di kelas 6 itu dalam proses belajar mengajar itu masih banyak siswa yang belum aktif dalam menerima pembelajaran. Kemudian yang kedua, seringnya siswa ada beberapa siswa itu kayak malas turun sekolah. Kemudian yang ketiga itu siswa itu kurang menghargai pada gurunya. Ya, mungkin itu kita sadar semua bahwa sebagai seorang guru itu sambil kita merefleksi siswa kita, kita juga sebagai pribadi guru perlu mengadakan evaluasi apa-apa yang perlu kita lakukan sebagai guru untuk meningkatkan proses belajar mengajar dalam proses mengajar pada siswa. Kemudian bagaimana upaya kita untuk meningkatkan supaya beretika yang baik. Saya kira itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Kamar untuk bisa memberikan masukan-masukan apa saja untuk mengatasi hal-hal yang semacam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk memberikan masukan-masukan dari masing-masing kelas atau dari keseluruhan ya. Jadi kami sebagai guru studi ada guru pekerti. Tentu saya itu banyak dituntut untuk meningkatkan seperti itu. Tapi namun bagaimana saya berusaha sekuat mungkin. Tapi kalau anak-anak itu dari rumah bawaannya bagaimana, kurang binaan, ya mungkin seharusnya itu anak sudah dibimbing, tapi itu anak masih keluyuran di luar. Jadi mungkin itu Bapak Ibu dia sudah menitip ke kita semua. Jadi kita akan berupaya untuk membimbing anak-anaknya Bapak Ibu ke sekolah. Jadi dimohon perhatian kepada teman-teman, utamanya itu masalah akhlak guru pekertinya. Nah, kemudian yang kedua saya melihat kendala yang sangat-sangat berat itu adalah dari segi membaca Al-Quran. Nah, karena ini utamanya di kelas tinggi ini masih banyak itu yang tidak tahu sekali membaca. Membacanya bisa mengeja, tapi untuk melanjutkan ini bacaan-bacaannya itu masih kurang sekali. Nah, mungkin karena motivasi yang kurang. Karena kami di sekolah terus terang saja beberapa waktu saja saya bisa berikan kepada anak-anak. Saya bisa. Tapi biasanya itu saya panggil ke rumah untuk menambahkan itu bacaan-bacaannya. Tetapi namun begitu mungkin masih ada yang berkeliaran sudah disampaikan, tapi jadwalnya ini saya harus mengaji. Itu masih pergi memain, jadi saya harapkan itu guru-guru kelasnya supaya kita bersama-sama merangkul anak-anak kita supaya kedepannya bisa menjadi generasi penerus kita. Kemudian yang kedua tadi, yang terakhir saya minta kepada ibu-ibu jangan kita ini merasa tersinggung bilang kenapa saya dimotivasi dia akan tidak, ini demi kebersamaan nama baik sekolah kita ke depannya, anak-anak kita juga punya akhlak, punya tertib. Pada saat mau pulang itu mari kita sama-sama itu merangkul anak-anak, jangan langsung ayo anak pulang. Coba kita kasih masuk dalam kelasnya, berikan arahan-arahan, berdoa dan lain sebagainya supaya mereka itu pulangnya dengan kita bisa mengharapkan anak saya sudah berikan tadi arahan, sudah ini pulang dengan berjalan sebelah ini nak, tertib, kamu masih di rumah memberi ini salam kepada orang tua apa, itu kan merupakan begitu tertib, itu merupakan ajaran-ajaran misalnya harus kita laksanakan, kita tingkatkan. Mungkin hanya sekedar itu Bu yang kami saya sampaikan, masukan
kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk hal-hal seperti ini tadi masih kita bisa pecahkan bersama-sama, dan ada juga misalnya minta saran, sumbang saran dari kepala perpustakaan untuk yang tadi anak kurang membaca, bagaimana kan kita bisa tingkatkan, bisa belajar membacanya ditambah di perpustakaan. Bagaimana Bapak selaku pengelola perpustakaan, kami minta sarannya. Oke, terima kasih Bu Kais atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Dewan Guru yang saya hormati, mungkin tidak banyak dari saya Bu selaku pengelola ataupun kepala perpustakaan di SD ini. Kalau saya lihat minat baca di kita punya murid-murid di sekolah kita ini sudah baik Bu. Akan tetapi yang saya lihat kekurangan dari kita punya murid di sekolah kita ini durasi ataupun tidak betah untuk membaca. Kenapa? Mungkin tempat dari perpustakaan kita ini Bu, mungkin mereka jenuh. Kalau saran dari saya Bu, mungkin kita bisa membuatkan taman baca walaupun kecil. Mungkin kalau kita bagi per kelas setiap harinya mungkin bisa Bu. Kita jadwalkan untuk anak-anak, kita bukakan taman baca untuk di luar supaya mereka betah. Durasi baca mereka mungkin bisa ditingkatkan atau ditambah lagi. Mungkin cukup dari saya Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari refleksi semua wali kelas 1 sampai kelas 6 dan guru agama, masih banyak siswa yang masih kurang tertib dalam mengikuti pembelajaran, dan masih ada juga siswa yang masih kurang lancar dalam membaca, baik membaca nyaring maupun membaca Al-Quran. Dari semua masalah ini, kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan solusinya. Ayo, silakan Bapak Ibu semua, ada yang bisa memberikan solusi masalah yang anak kurang tertib, anak yang belum belajar membacanya, harus diapakan ini? Karena ini masalahnya kita semua. Jadi kita semua mau ambil kesimpulannya supaya kita bisa meningkat, atau melalui apa? Ibu-ibu, tolong kita berikan masukan. Saya dari pertanyaan Ibu, pertama-tama yaitu untuk lebih ketertibannya anak-anak kita baik dalam kelas maupun di lingkungan perlu diadakan guru piket. Kemudian tadi yang masih ada yang baca Al-Qurannya kurang mampu, masih ada yang membacanya dari kelas-kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 masih mempunyai kendala yang kurang lancar membaca, baik dari membaca nyaring atau membaca lancar, itu masih perlu. Jadi perlu tadi kita adakan yaitu semacam kita buatkan taman-taman baca, tempat taman baca, apakah itu dari dipilih dari masing-masing kelas. Mungkin seperti itu. Bagaimana untuk yang lain, ada masukan apa saja kira-kira untuk meningkatkan? Di sini kan anak-anak yang kurang tertib, misalnya tadi sudah ada usulan diadakan guru piket. Jadi yang menegur anak-anak yang keluar masuk seperti di kelas 4 tadi itu bisa diatasi melalui guru piket. Yang membaca Al-Quran yang kurang lancar, kira-kira apa solusinya? Atau apa ditingkatkan, apa diadakan program apa? Iya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini dalam rangka bagaimana caranya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa kita di SD Rohul ini. Kalau masukan saya itu, saya rasa untuk mengenai kedisiplinan itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Jadi kita sebagai guru jangan henti-hentinya bagaimana untuk mengarahkan anak-anak kita ke hal-hal yang baik. Jangan bosan-bosan untuk membina anak kita bagaimana supaya terbentuk karakternya. Nah, kemudian juga saya sependapat tadi dengan Bu Haji bahwa untuk kedisiplinan selanjutnya itu
mungkin dari pihak sekolah itu perlu mengadakan atau membentuk guru piket. Jadi itu sudah sinkron dengan masukan orang tua siswa bahwa mereka itu maunya guru-guru yang datang daripada siswa. Jadi mereka mengharapkan bahwa anak-anak itu datang di sekolah itu sudah ada memang guru yang stay di sekolah. Saya kira itu masukan dari saya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dan si guru. Sekarang kan kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Jadi di sini kita sudah dibiasakan untuk melaksanakan PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ kita kan sudah ada webinar-webinar. Jadi kita bisa mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan untuk meningkatkan mutunya kita sendiri. Jadi kita bisa merefleksi diri bagaimana kekurangannya kita, apa yang kurang, bisa kita mencari. Sekarang kan sudah mulai dibuka karena melalui PMM kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk bisa menghadapi siswa-siswa yang semacam tadi itu. Untuk meningkatkan minat baca siswa, alhamdulillah kita sekarang sudah mendapat bantuan, yaitu bantuan buku. Jadi kita akan programkan untuk literasi sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kelas, anak-anak dibiasakan membaca waktunya 10 menit. Biasakan nanti itu anak-anak mengambil buku di perpustakaan, dibaca selama 10 menit. Jadi untuk meningkatkan anak-anak ini supaya rajin membaca. Kan di situ banyak cerita-cerita yang belum kita pahami, jadi anak-anak nanti bisa kita lanjut nanti selanjutnya kan anak-anak terus bisa lancar membacanya. Jadi kita mau usahakan itu yang di teras-teras atau di mana saja, karena kita belum punya taman baca, jadi kita hanya membacanya di teras-teras atau di bawah-bawah pohon. Harapan saya, karena sekarang kita ini sudah ada PMM, untuk meningkatkan mutunya kita semua, kita bisa melalui PMM, kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM. Kan ada juga program KKG, jadi nanti KKG-nya kita ini akan dibangkitkan kembali, diaktifkan kembali. Di situ kan kita harapkan Bapak Ibu guru bisa mengikuti secara aktif tentang program-program PMM atau KKG-nya nanti. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.